Halo sobat jadi YouTuber, selamat datang kembali di channel jadi YouTuber ini. Oke, khusus para pemula nih ya. Ini saya khususkan untuk para pemula saja ya. Mungkin untuk para YouTuber yang sudah cukup lama bergabung mungkin ini kurang tepat teman-teman. Tapi untuk para YouTuber pemula yang mungkinlah baru upload beberapa video ya, subscribernya masih di bawah 1000. Nah, ini kalian wajib simak teman-teman ya untuk video-video saya ini. Simak sampai tuntas biar kalian nggak sesat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Nah, teman, bagaimana cara kita menambah subscriber di channel kita ya? Sebelumnya kan kita sudah bahas juga itu motivasi kalian untuk membuat sebuah channel tentunya ya. Beda motivasinya juga beda cara uploadnya, beda strategi untuk uploadnya, setting channelnya ya teman ya. Nah oke teman, saya akan kategorikan dua segmen penonton teman di YouTube ini ya. Saya akan coba sederhanakan karena ini untuk YouTuber pemula. Nah biar kalian gak bingung nih ya, saya akan secara garis besar aja ya, saya akan menjadi dua kategori nih penonton di YouTube itu teman-teman ya, sehingga kalian nanti akan fokus kemana nih. Ini akan lebih gampang lagi kita dalam memanage channel kita teman-teman ya. Ya menurut saya yang pertama di YouTube itu orang ada dua pilihan teman ya, membuka YouTube ya, atau mungkin penonton nih membuka YouTube itu ada dua macam orang atau dua macam pilihan teman-teman. Yang satu tentunya orang membuka YouTube itu untuk mencari informasi tentang apapun itu ya. Informasi, ingat ya, informasi kan bisa informasi tutorial, cara ya, bisa informasi tentang pengetahuan ya, itu informasi teman-teman. Dan yang kedua tentunya orang membuka YouTube itu tentu untuk mencari hiburan. Oke, hiburan kan bisa musik ya, bisa dari mungkin film ya, itu semua hiburan ya. Bisa dari konten ngeprank, hiburan gitu kan, itu semua hiburan. Jadi kita kategorikan dulu untuk penonton YouTube membuka YouTube itu motivasinya hanya dua ya, satu mencari informasi, dua mencari hiburan. Nah selanjutnya kita sebagai konten yang akan berkecimpung di YouTube, berperilaku sebagai konten kreator, nah tentu kita harus menentukan dulu nih, kita akan memilih segmen penonton yang mana ya. Jadi kita secara garis besar aja dulu nih, kita mau menargetkan penonton YouTube itu yang mana, orang yang memang mencari informasi misalnya, atau yang orang yang lebih mencari hiburan. Nah, di sini kita akan lebih fokus teman-teman ya. Kita tidak akan lebih gampang menentukan niche kita, jenis konten kita nanti ke depannya ya. Dan nanti setelah kita menentukan mau ngambil segmen penonton yang mana nih, misalnya saya mau membuat konten atau channel YouTube yang memberikan informasi, tentunya nanti kan akan berbagai macam lagi ya itu segmennya. Bisa niche otomotif, niche masak, kan informasi tentang misalnya cara membuat puding atau gimana ya. Banyak lagi ya, servis motor, mungkin termasukin juga channel tutorial YouTube, itu informasi teman-teman ya. Informasi cara, informasi tutorial ya, bagaimana, how to, itu kan semua informasi. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, setelah kita menentukan niche konten teman-teman, maka setelah kita menentukan niche tersebut, kita akan mudah menargetkan audiens dari channel kita. Seperti saya ini contohnya, channel tutorial, informasi kan, termasuk saya menargetkan para penonton YouTube yang memang memerlukan informasi tentang per-YouTuban. Nah, jadi jelas ya, target audionya adalah target penonton yang memang mencari informasi, lebih mencari informasi gitu ya. Sering membuka YouTube itu dia mencari informasi. Nah, segmen saya adalah di tutorial YouTube untuk pemula. Nah, makanya di video saya sebelumnya pun saya memberikan tips, trik, cara dari dasar teman ya, dari motivasi dulu kan. Motivasi untuk membuat channel itu untuk apa? Ini sangat mendasar sekali ya untuk para YouTuber pemula. Makanya nanti setelah kalian mempunyai target audiens yang jelas, kontennya saya informatif nih ya, memberikan informasi. Contoh saya tutorial YouTube nih, targetnya jelas kan, para YouTuber pemula. Nah, ya, makanya saya memberikan informasi sangat mendasar sekali ya, dari mulai motivasi, cara mengupload nanti ya, terus cara membuat banner, thumbnail nanti akan kita bahas.
Nah, sehingga dengan kita menargetkan target audiens yang tepat, teman-teman, yang jelas ya, segmented, segmennya jelas, saya yakin subscribernya akan nambah dengan sendirinya ya. Nah, setelah itu justru didukung dengan konten yang informatif ya, yang menarik ya, teman. Karena kita menargetkan audiens yang mencari informasi, misalnya, tentunya konten-konten yang kita bahas pun harus memberikan edukasi, pengetahuan, cara, solusi. Nah, itu kan beda lagi dengan kalian menargetkan segmen hiburan misalnya. Kalian harus total dalam menghibur. Musiknya harus, misalnya kalau konten musik musiknya harus bagus, videonya pranknya harus bagus kalau ngeprank misalnya kan, ya filmnya harus bagus. Nah, beda lagi dengan konten tutorial kan. Jadi tutorial cara, nah itu harus sedetail mungkin. Target juga untuk pemula seperti saya ini kan, pemula, YouTuber pemula. Makanya dibahas dari segi fundamental dulu, dari nol dulu, dari awal dulu ya. Nah, dengan telah menargetkan audiens yang tepat untuk channel kita, setelah kita memilih tadi segmen penonton yang akan kita targetkan, misalnya orang yang mencari informasi misalnya ya. Nah, tentu kita akan lebih gampang lagi untuk menentukan, untuk membuat sebuah konten, teman-teman ya. Nah, karena kita di awal sudah menargetkan audiens yang tepat, teman-teman, saya yakin dengan sendirinya karena kita menargetkan audiens yang tepat dan si audiens pun menemukan channel kita yang mereka butuhkan informasinya, maka dengan sendirinya otomatis subscriber akan datang dengan sendiri, teman-teman ya. Apalagi konten-konten yang kita upload itu misalnya itu sangat memberikan solusi, sangat menarik dari segi videonya, segi suaranya, segi isinya ya, segi editingnya, berbagai macam ya. Itu justru akan, menurut saya, orang yang menonton pun akan dengan sukarela ya untuk mensubscribe channel kita, teman. Karena mereka merasakan ada benefit setelah menonton video kita, teman-teman ya. Jadi cobalah kalian sebagai YouTuber pemula kalian misalnya mengambil channel tutorial, kalian coba dulu memposisikan diri kalian sebagai penonton. Nah, kalian coba apakah saya mendapatkan informasi atau solusi atau cara nih ya setelah melihat konten-konten saya misalnya. Nah, itu kita harus bisa memposisikan diri kita dulu sebagai penonton. Nah, baru kita akan bisa memberikan konten yang memang sesuai dengan target audiens kita, teman-teman ya. Jadi kuncinya untuk cara menambah subscriber ya itu tadi, kita menargetkan audiens yang tepat untuk channel kita, kita membuat konten yang menarik, kita memberikan solusi, kita memberikan benefit kepada penonton. Setelah melihat video kita, maka dengan sendirinya, dengan sukarelanya pasti si penonton akan mensubscribe channel kita. Nah, itu teman ya, tips yang saya yakin secara garis besar penonton YouTube itu memang ada dua tadi ya, ada yang mencari informasi dan ada yang mencari hiburan. Nah, tentunya kita harus mengambil angka di awal, kita mau menargetkan segmen penonton yang mana, baru langkah selanjutnya akan lebih mudah, akan lebih terfokus lagi ya, karena kita sudah menentukan segmen penonton di awal. Nah, oke. Itu sedikit informasinya dan sharing saya kepada kalian ya, karena selama ini pun saya nge-YouTube itu tidak gampang, teman-teman. Tentu di samping secara fundamental seperti ini, nanti kalian pun harus belajar tentang SEO ya. Saya yakin kalau secara teknik nanti gampang ya, cara membuat thumbnail, banner itu nanti kita pelajari gampang ya. Itu kalian bisa melihat channel-channel yang lain mungkin ya, nanti itu dibahas di channel ini ya, teman. Tapi nanti secara fundamental dulu nih saya ya, karena jangan sampai kalian nanti setelah YouTube melakukan upload atau membuat konten video, upload mungkin udah sampai puluhan video, udah mungkin juga ada yang ratusan video, udah berlangsung mungkin 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, mungkin sampai setahun, dan akhirnya kecewa. Nah, makanya saya bimbing kalian dari awal nih ya, dari mulai motivasi segmen penonton yang akan kalian targetkan, supaya kalian nanti tidak kecewa, teman-teman ya. Karena sesungguhnya berdasarkan pengalaman pribadi saya, sesungguhnya perjuangan baru dimulai itu setelah monet, teman-teman. Kalian akan lebih sedih lagi kalau memang kalian melakukan trik-trik tipu-tipu atau trik-trik curang di YouTube saja, mencari sub misalnya atau beli jam tayang, nanti akan kecewa sendiri, teman. Ya, di awalnya memang tercapai syarat monet, tetapi setelah monet justru malah lebih sepi dari biasanya. Itu jangan sampai tidak seperti itu. Saya pun memang berpengalaman.
Saya ada 2 channel, yang satu yang lolos monetisasi dan masih tetap gajian, dan ada juga satu channel yang memang di banned ya, karena saya memang eksperimen melakukan itu tadi, beli jam tayang lah, sub lah. Ternyata memang algoritma YouTube makin sini makin ketat teman-teman ya. Dia bisa mendeteksi kalau memang ada traffic yang tidak biasa dari channel kita. Nah, makanya saya bimbing kalian dari awal di bagaimana cara benar membuat sebuah channel YouTube sampai mendapatkan gajian dari AdSense teman-teman ya. Oke, itu aja sedikit informasinya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan nih dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi memberikan edukasi dan pengalaman pribadi saya dalam membuat sebuah channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.